bagilah. Mari kita menaikkan misi suci. Damai sejahtera bagi semua. Bagi rohmu juga. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Mari kita perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Lalu dibawanya kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa engkau memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun, lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Alaikum Bishem Hamashiach. Waalaikumsalam. Agak sedikit yang datang, rupanya banyak yang absen. Jauh. Oke, saudara, sebagaimana dikatakan di dalam doa bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Berarti kalau demikian, kita mengerti bahwa Allah di dalam benaknya yang terdalam tidak pernah berpikir untuk menciptakan manusia. Itu jauh dari sifat-sifatnya. Tetapi apa yang diciptakan oleh Allah itu sirine dengan apa yang menjadi karakteristik Allah. Suci, sempurna, mulia, kasih, dan sifat-sifat baik lainnya. Kejadian bahwa adanya sakit, adanya kematian, adanya penderitaan, karena manusia telah menggunakan kehendak bebasnya secara salah. Manusia jadi terasing, manusia jadi jauh, dan gelap kalbunya. Karena realita inilah, maka Sang Sabda itu turun menjadi manusia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia itu tidak terus-menerus ada di dalam kesalahan, ada di dalam keterasingan, ada di dalam kegelapan, tetapi berbalik untuk menuju pada kesucian, kehidupan, dan kesempurnaan seperti yang telah dirancangkan Allah dari semula untuk manusia. Karena itulah, ketika dia di jagat, Sang Sabda itu membuka hatinya, membuka kalbunya untuk siapa saja datang kepadanya. Diceritakan di dalam Matius tadi, ada seorang lumpuh yang dibawa di hadapan Yesus. Yesus tidak melihat iman dari si lumpuh, tetapi yang Yesus lihat adalah iman dari orang
yang membawa siluman. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Percayalah padaku, maka dosamu akan diampuni. Kata-kata yang dilontarkan oleh Yesus ini sungguh mengagetkan orang-orang Farisi yang ada di sekitar Yesus. Mengapa demikian? Karena dengan mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, menunjuk pada artian bahwa Yesus sedang menunjuk pada dirinya bahwa dia tidak termasuk di dalam lingkup manusia, tetapi dia termasuk di dalam lingkup ilahi. Mengapa demikian? Karena hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa. Mengapa Yesus katakan dapat mengampuni dosa? Berarti dia ini bukan sekedar manusia. Berarti dia ini adalah pribadi yang suci, pribadi yang mulia, yaitu firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Karena dia itu ada di dalam Allah, maka dia mempunyai kehendak yang satu, maka dia mempunyai kuasa yang satu, maka dia mempunyai kemuliaan yang satu, sebagaimana di bawah Bapa dan di dalam Roh Kudus. Karena itulah dia dapat mengatakan dosamu sudah diampuni. Saudara, kata-kata ini menjadikan orang Farisi gusar. Siapakah dia? Nah, ada pikiran jahat yang ada di dalam benak orang-orang ini. Yesus mengetahui mengapa engkau berpikir jahat tentang aku. Mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni dan berjalanlah. Nah, ini adalah merupakan suatu kata-kata tahoan yang Yesus lontarkan kepada orang Farisi. Ya, karena itulah dia mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya apa? Sebagai bukti bahwa dia telah diampuni, maka disuruh berjalan. Dua-duanya kena. Ya, menunjuk pada artian bahwa memang dia ini adalah anak manusia. Dilihat punya daging, punya darah, dan berkata-kata dengan mereka. Tetapi dibaliknya, dia adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia dengan sebutan Yesus Kristus. Saudara, kesembuhan orang lumpuh ini bukan hanya diartikan dalam artian literal, tetapi juga bisa diartikan secara rohani. Orang yang lumpuh tidak bisa berjalan. Berjalan dalam apa? Berjalan dalam kesucian. Berjalan dalam apa? Berjalan dalam kesempurnaan. Berjalan dalam apa? Berjalan dalam kebenaran. Seperti yang Allah kehendaki di dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana caranya bisa berjalan dalam kebenaran, kesucian, dan kesempurnaan? Gereja memberikan suatu solusi terhadap kita manusia, yaitu apa? Melalui sakramen-sakramen yang terselenggara di dalam gereja. Sehingga dengan demikian manusia bisa menyatu, manusia bisa masuk di dalam kehidupan Allah itu sendiri. Masuknya manusia di dalam kehidupan Allah melalui Yesus Kristus itu ada akibat, yaitu karunia-karunia itu diberikan kepada manusia yang telah menyatu dengan Kristus melalui sakramen yang terselenggara di dalam gereja. Karunia apa? Karunia iman. Karunia apa? Karunia kesembuhan. Karunia apa? Karunia mengajar. Karunia macam-macam. Dan itu gunakan
Allah kendaki dan berikan kepada manusia. Yang diberikan mengajar, biarlah untuk mengajar. Yang diberikan untuk menyembuhkan, biarlah untuk menyembuhkan. Yang diberikan untuk melakukan mukjizat, biarlah untuk melakukan mukjizat. Semuanya itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Sehingga dengan demikian karunia-karunia yang ada di dalam gereja itu bukan untuk dipertentangkan atau merasa lebih tinggi daripada karunia-karunia lain, tetapi karunia-karunia yang ada ini adalah untuk membentuk, mengokohkan, dan menegakkan berdirinya gereja di jagat ini. Jadi kalau demikian, kita mengerti bahwa gereja itu bukan gedung, tetapi manusia ini. Nah, gedung ini adalah sebagai tempat untuk memadai gereja. Jadi kalau demikian, inti daripada gereja ini adalah manusia dan di dalam gereja. Otak daripada gereja adalah imamnya, yang adalah merupakan representatif daripada Kristus itu sendiri. Karena itu di dalam gereja kita diajar dan kita dituntut untuk hidup sebagaimana Kristus hidup, berpikir sebagaimana Kristus berpikir, bertindak sebagaimana Kristus bertindak. Jadi kalau demikian, berarti gereja ini adalah merupakan tempat pembaharuan, adalah rumah sakit yang membawa manusia pada kesembuhan. Sehingga dengan demikian manusia bisa mencapai apa yang dikatakan dengan teosis. Jadi sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja ini adalah merupakan suatu titik pijak untuk mencapai apa itu teosis. Dengan demikian, kehidupan manusia Kristen adalah kehidupan yang mengimplementasikan sifat ilahi. Karena itulah orang Kristen ini dikatakan sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, sebagai suratan-suratan Kristus yang hidup. Menunjuk pada artian bahwa orang Kristen harus berbeda dengan mereka-mereka yang tidak percaya dengan Kristus. Karena kehidupan orang Kristen itu berbeda, sebab Allah melalui Rohnya ada di dalam kalbu kita. Karena itulah kalbu perlu dibersihkan, kalbu perlu disucikan, kalbu perlu diterangi. Supaya dengan kalbu yang terang, maka kata-kata kita menjadi kata-kata terang, pikiran kita menjadi pikiran terang, langkah kita adalah menjadi langkah yang terang. Sebagaimana Allah itu adalah terang. Dengan demikian kehidupan kita adalah kehidupan bak malaikat yang ada di jagat ini, menjadi suluh dan terang bagi orang yang hidup dalam kegelapan. Tetaplah kita berjalan di dalam kesucian, berjalan dalam kesucian dan kesempurnaan. Karena itu adalah bukan jaminan kita, dan kita dapat dikatakan sebagai orang yang mengumpulkan harta surgawi. Dan itulah hidup kita. Artinya bahwa kita menjadi kaya rohani. Dengan kaya rohani, kita tetap humble, kasih, dan mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Tetap berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kesucian karena Allah berkenan dengan orang yang hidup dalam kesucian. Kemudian bagi sang Bapa, sang Putra, serta sang Roh Kudus, Tuhan Allah.